Dan berikutnya pembahasan kita, gue cuman pengen cerita doang sih sama lu sih. Intinya gue mempelajarin kenyataannya dari banyaknya kejadian contoh di kitab suci gitu, bahwa ada kasus Sodom dan Gomora, ada banjir besar di zaman Nabi Nuh gitu. Terus ada ya musibah di di Nabi satu lagi, gue lupa apa. Nah terus gue samain dengan keadaan sekarang gitu loh. Kayak contoh kayak musibah tsunami gitu, musibah tsunami, dan tsunami itu nggak melihat itu anak kecil, itu tak berdosa atau apa, dan seolah kayak tidak tumpang tindih lagi sebenarnya. Tidak ada pemilah-pemilahan lagi atau sortiran lagi di musibah itu, seolah buat musibah itu semua manusia sama aja. Tapi akhirnya gue menyadari sih, kalau gue salah menilai, gue kan negative thinking sama Tuhan sebenarnya. Tapi setelah gue olah lagi, gue pakai banyak aspek supernatural, spiritual, aspek pengalaman gue di dunia konsultan gitu loh, memahami dari sudut pandang manusia. Akhirnya gue ngerti, ternyata Tuhan itu menghitung by data. Jadi manusia itu punya data untuk kita berpikir. Jadi di saat kita lahir itu kita udah punya data. Nah kalau datanya udah rusak, dan data ini akan mengarahkan ke frekuensi the monster of the universe. Kalau intinya kondisinya dia mengarahkan datanya emang udah rusak, ya udah dianggap sama aja. Cuman walaupun data rusak, harusnya yang gue pahami adalah Tuhan tuh memberikan kesempatan. Itu yang gue tahu. Walaupun datanya rusak, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Dan itu yang gue pahami. Tinggal kesempatan itu mau diambil atau enggak untuk memperbaiki datanya. Ya itu. Tapi kebanyakan orang nggak ngambil kesempatan itu. Jadi intinya Tuhan berdasarkan sistem melihat berdasarkan data. Jadi semakin buruk data kalian, ya otomatis kalian tetap akan kena. Bukan cuma dari sudut pandang energi the monster. Akhirnya gue ngerti, kalau kita banyak melakukan tindakan jahat atau negatif, itu baik jadi data. Mungkin energi the monster itu bisa kecil, bisa besar, cuman data itu nggak bisa hilang. Setuju kan maksud gue di situ? Jadi ada dua perspektif, akhirnya gue ngerti. Ada by data, ada by energi. Yang dimaksud dengan dihitung dengan dosa itu buat gue tuh adalah data. Ngerti? Jadi kalau kita dari kecil banyak perilaku atau pikiran buruk, ya udah datanya rusak. Nah data itu jadi dihitung by data. Jadi sistem dari semua hukuman itu ngeceknya by data. Sedangkan si energi ini bisa naik turun. Jadi dia nggak bisa dihitung by dia bukan jadi penghitung yang terbaik. Jadi sistem di kosmik menghitung by data, bukan by energi. Karena energi bisa naik bisa turun di situ. Jadi kalau semakin banyak kita bertingkah laku buruk, berpikir buruk, ya udah makin jadi. Itu yang gue ketahui. Oke, ini sudut pandang gue sih. Kenapa gue bahas ini? Karena banyak orang yang kejebak. Termasuk gue dulu sih. Gue dulu tuh kejebak. Sorry ya sih, gue menempatkan pada kondisi lo harus mendengarkan gue. Karena lo yang sangat memperhatikan gue soalnya. Jadi gue banyak bicara sama lu malam ini. Jadi gue kasih tahu, dosa itu adalah data di situ. Jadi jangan salah paham, dosa itu bukan cuma energi negatif, dosa itu adalah data. Jadi semakin banyak tindakan, baik pikiran maupun tindakan, itu akan ada datanya memang. Sistem musibah itu akan dihitung berdasarkan data, bukan energi. Energi itu hanya mengkondisikan kita ke the monster apa universe gitu. Cuman data juga bisa mengarahkan kita ke negatif ataupun positif. Jadi benar jadi berarti dikatakan dicatat amal baik dan amal buruk itu emang benar gitu. Istilahnya di dalam diri kita tuh ya memang ada datanya. Cuman memang nggak terindrawi doang, adanya di dalam roh. Datanya emang di situ. Seolah-olah di dalam roh kita ini ada chipnya gitu, ada chip yang ngedata tingkah laku kita. Jadi semakin kita berbuat baik, semakin datanya bagus. Poinnya adalah ada yang datanya lebih banyak baik, ada yang datanya lebih banyak buruk. Nah, poin situ aja ada, makanya ada penimbangan di situ.
memang istilah dicatat tuh emang maksudnya adalah data di situ. Karena gue lihat kan kadang-kadang tuh anak kecil loh di konteksnya tuh ya kena musibah, kita ngomong kena musibah segala macem, ya harusnya kan enggak kalau kita pikiran kita kan, ya ternyata tergantung datanya juga. Kalau datanya banyak negatifnya, dia tetap akan kena. Sistemnya cuma kayak gitu doang, dia nggak tumbang tindih gitu loh. Gue belum tahu hitungan tepatnya, cuman gue akan spill kalian kurang lebih kayak gitu, by data. Itu yang gue bisa pahami sekarang ini. Kalau untuk hitungan detailnya itu nggak mungkin bisa gue cari tahu, karena itu kan ada perhitungan Tuhan. Gue nggak bisa sabotase sampai sejauh itu. Cuman intinya ada data, ada energi. Oke, dan sistem ini bekerja dengan dua hal ini. Oke, energi dihitung, data dihitung. Gitu. Energi itu bekerja secara siklus, data itu berdasarkan sistem. Jadi kalau data lo buruk, maka sistem akan membawa lo ke dalam keburukan, ke arah yang buruk. Gitu. Tapi sistem data lo baik, sistem akan membawa lo ke yang lebih positif. Gitu. Jujur intinya sekarang kalau setelah dengan pemahaman gua sekarang, gue ngeliat ternyata banyak hukum-hukum yang pada akhirnya membentuk sistem. Ada hukum yang tabrakan sama hukum ini, ada sistem tabrakan sama sistem ini, pada akhirnya ya udah terlalu berantakan. Dan ini dan nggak enaknya adalah kita tidak terindrawi sama kita sistem-sistem ini. Jadi itu. Memang nggak kelihatan. Pokoknya kalau kalian mencoba mengindra sistem atau hukum-hukum ini, selamat, Anda akan tersesat. Kayak gue dulu. Tersesat pasti. Tapi kalau gue ngelihat dari sudut pandang dunia roh, ya balik lagi pengetahuan tentang dunia roh, ini ada data. Dia apa yang lo lakuin tergantung datanya. Di situ. Nanti data ini akan jadi polemik. Pemahaman ini akan jadi polemik yang baru. Cuman ini apa adanya. Karena gue mikir kan naas banget misalkan ada anak kecil kena tsunami gitu. Gue kan bertanya kan waktu itu, kok apa salah anak kecil itu gitu loh, apa salah. Tapi data bermain, kalau memang datanya baik, pasti sistem akan membawa dia ke keselamatan sebenarnya gitu, ke keselamatan atau yang lebih baik dari keselamatan itu. Gue nggak tahu sistem yang terbaik seperti apa. Yang jelas ada data di situ. Kalau beda sama energi, suatu hari mungkin gue akan dapetin pengetahuan lebih jelas lagi, nanti gue sampaikan ke kalian lagi. Intinya baru sampai di sini dulu. Gue ingetin ke kalian lagi, intinya kita satu tubuh tapi ada dua sistem. Sistem ini punya hukum beda-beda. Oke? Ada fisik, ada non-fisik. Ini benar-benar harus kalian pelajari. Ada hukum fisik, ada hukum non-fisik. Di situ. Ini ada dua hukum. Jadi kalian harus belajar tentang dunia fisik dan harus belajar tentang dunia non-fisik. Nah, belajar yang paling gampang itu adalah bipolar. Pola-pola kehidupan tuh kalian akan pelajari kalau kalian mau belajar. Ada di kitab suci sebenarnya, itu benar. Di situ, cuma memang harus pilah-pilah. Gitu. Ya, mungkin gue mungkin tahu, cuman nggak bisa jelasin detail banget karena takutnya kalian nggak ketelan gitu. Ibaratnya gue nyuapin kalian tapi ukurannya centong nasi masuk ke kalian, takutnya nggak muat gitu. Jadi gue harus pelan-pelan ngasih covernya dulu lah di situ. Nah, ada sistem beda, ada sebuah sistem dan hukum beda lagi. Kita ngomong sistem DNA. DNA adalah sistem juga. Nah, sistem itu akan membawa kalian ke sebuah ujian-ujian, ke sebuah permasalahan-permasalahan. Nah, kalau kalian gagal, kalian harus akan ada sanksinya, ada hukumannya di situ. Sengaja gue ceritain ke kalian yang serumit ini, sepusing ini, ya buat gue berbagi sama kalian. Sebenarnya otak gue sepusing itu sebenarnya gitu. Lebih rumit lagi dari ini sebenarnya. Jadi gue agak kelompokin dikit. Ada sistem, dilihat dari sistem data, ini juga ada ngebentuk hukum nanti di sistem, ada hukumnya, ada aturannya. Ada lagi sistem DNA, ada sistemnya, ada hukumnya lagi. Rumit sebenarnya di sini.
Makanya pada akhirnya gue pikirin, gue jelasin ke kalian tadi adalah banyak sistem-sistem, banyak hukum-hukum yang nggak terindrawi sama kita. Makanya salah langkah berantakan semua. Cuman kali ini nggak akan, kalau konsepnya kalau kalian udahlah berserah aja gitu misalkan tanpa ada tindakan apapun, ini salah. Sebenarnya salah. Banyak orang yang udahlah nggak mau ikut campur segala macam, itu salah. Kalau buat gue sih salah banget. Karena makanya gue bilang kenapa nggak ibadah aja Bang Adam gitu loh. Lo kok nggak ibadah aja berserah? Nggak gitu sistemnya di bumi ini gitu loh. Gue kasih tahu kalian nggak sesimpel itu. Makanya gue pilih bertugas karena gue nggak tahu penghitungan data gue nggak sepede kalian mungkin yang ngerasa kayak data kalian, data yang baik-baik tentang kalian itu lebih tinggi daripada data buruk kalian, misalkan gitu. Oh, seolah kayak data yang baik dan energi yang baik kalian lebih tinggi daripada yang buruk-buruk gitu. Nah itu kan kepercayaan kalian. Kalau menurut gue nggak sepede itu menilai diri gue. Makanya gue lebih memilih untuk bertugas. Karena di saat bertugas itu kan setiap hari itu gue dalam posisi data dan energi yang positif, kan tidak? Makanya gue milih bertugas. Ketimbang kayak udah jalanin aja gitu, misal ibadah doang kayak nggak jamin. Ini salah nih konteksnya. Ini ya kalau kalian merasa pede udah perbuatan kalian udah baik terus setiap hari ya mungkin. Tapi kan kalau kalian pikir dengan baik-baik ya, kalian yakin tiap hari kalian berbuat baik gitu lah. Poinnya di situ aja. Nggak mungkin kan, nggak ada keyakinan di situ kan, di situ. Jadi kalau cuman kalian model cuman ibadah doang terus nggak ambil pusing, nah ini buat gue udah salah gitu loh. Kalian harus menyambi dengan bertugas. Ibadah yang bertugas ini yang paling aman sebenarnya. Ibadah yang bertugas. Jadi kalau kalian cuman konteksnya ibadah terus jalanin hidup ya biasa-biasa aja ya gue nggak tahu penghitungannya akan seperti apa ke depan. Tapi yang jelas perhitungan data ini berjalan terus gitu loh. Ada mungkin kesalahan yang kalian nggak sengaja, ada kesalahan yang kalian sengaja. Ya tergantung datanya sebesar apa nanti untuk orang yang merasa tersakitin. Kalau dia tersakitin banget, ya bisa aja data itu yang kalian nggak sengaja, tapi ada hitungan rumusan Tuhan yang beda lagi, pada akhirnya kalian tetap berdosa hitungannya. Atau tentu konteksnya ya negatif. Jadi gue nggak tahu penghitungan jelas lengkapnya. Cuman konsep ini sangat amat rumit gitu loh. Sangat amat rumit. Tapi gue bocorin sedikit tentang ke kalian gitu loh. Konsep ini nih udah gue cari tahu dari kitab suci, literasi, terus manusia. Konsep ini memang ada di situ. Cuman berbeda nggak kelihatan. Karena gue udah sering kan mencoba hari itu pakai data rusak sama energi negatif, sama besoknya data baik sama energi positif. Nah itu beberapa hari kemudian ada perbedaan di situ. Siklusnya ada yang berbeda di situ. Cuman balik lagi, tindakan ini tidak bisa iseng-iseng coba, nggak bisa. Kalian nggak akan dapat maknanya. Kalian harus benar-benar lakukan dengan niat. Oke lah, kalian kan udah berbuat negatif, pikiran negatif itu kadang nggak disuruh pun terjadi gitu. Nah sekarang bikin yang pikiran positif dan dan tindakan positif. Coba kalian rasain gitu. Berapa hari kemudian itu ada perbedaan atau enggak? Di situ. Tapi yang paling bagus tuh unsur atau sifatnya itu berkorban, sebenarnya itu paling cepet terasa. Ini infonya gini ya, konten ini dibuat biar kalian tahu isi kepala gue sebenarnya, dan biar kalian tahu betapa rumitnya jadi manusia. Dan kalau kalian tanya, terus Tuhan di mana letaknya, Kak? Gue jawab dari perspektif gue ya. Untuk manusia yang sekarang, bukan manusia yang awal kita ngomong. Untuk manusia yang sekarang, sebenarnya sejatinya Tuhan tidak menginginkan. Yang menginginkan adalah emak bapak lu atau emak bapak gua gitu. Yang menginginkan itu. Bukan sejatinya Tuhan yang menginginkan. Oke, tapi kita itu masih wilayah kekuasaan Tuhan. Karena kita berada di sistem Tuhan. Oke? Dan sistem itu mengandung the monster dan universe. Kusut sebenarnya, sekusut-kusut itu. Cuman gue tegasin, Tuhan tidak menginginkan kita, dasarnya tidak menginginkan kita.
Tapi sebenarnya kita masuk wilayahnya dia. Nah, terus kita ngomong realita ya, kita harus ngomong realita nih, rasional nih kita ngomong. Jangan kalian melihat situasi itu di diri kalian. Karena kebanyakan orang yang tersesat tuh gini. Kebanyakan orang tersesat selalu menilai di mana dia berdiri doang. Di mana dia berdiri, di mana dia berada di dalam rumah. Aman kan? Ya aman. Karena di tempat lo lagi aman. Coba lo pindah ke Palestina, pindah ke Ukraina gitu. Ya situasinya pasti berbeda. Coba aja gitu loh. Jadi kalau kita harus melihat dari sudut pandang universal banget nih. Universal banget biar kalian tahu berada di kondisi yang seperti apanya. Kalau kalian menilai dunia dengan cara kalian di rumah, terus bersama keluarga kalian, tenang gitu bersama harta kalian nggak akan tahu dunia itu seperti apa. Di situ. Jadi gue hanya konten ini dibuat untuk ya supaya kalian tahu dan kalian ikutan pusing sama kayak gue. Gitu aja. Thank you buat semuanya.